wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan hanyalah ucapan alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang paling agung adalah dengan kehadiran kita di tempat ini untuk menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Ya, tentu saja kita sudah tahu bahwa sholat jamaah itu nilainya 27 derajat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua, berkah dunia dan akhirat insyaallah. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang singkat ini saya ingin sedikit mengurai tentang surah Al-Asr. Kenapa surah Al-Asr? Kaitannya dengan pada bulan ini dalam hitungan Masehi Miladiyah, kita sudah berada pada bulan terakhir tahun 2022. Ya, tentu saja kita harus mengintrospeksi diri, merenungi bagaimana perjalanan hidup kita selama ini dan bagaimana ke depannya. Dalam sebuah ucapan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah, hitunglah diri Anda sebelum Anda dihitung oleh Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu kesempatan ini dalam Al-Quran ada surah yang kedua terpendek, yaitu surah Al-Asr. Sering juga disebut oleh sebagian kalangan kita surah Al-Asri, padahal dalam Al-Quran disebut surah Al-Asr. Yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar. Saya kira mungkin 100% yang ada di masjid ini sudah hafal semua. Surah itu Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ucapan Imam Syafi'i dalam sebuah kitab, kata Imam Syafi'i, hazihi surah law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hiya lakafatsu. Kata Imam Syafi'i, surah ini sekiranya Allah cukup surah ini diturunkan kepada hamba-hambanya, kepada kita umat Islam, maka cukuplah surah ini kita jadikan sebagai hujjah. Begitu pendek tapi maknanya sangat dalam. Oleh karena itulah dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ketika para sahabat ketemu dengan sahabat yang lainnya, ini kebiasaan para sahabat Rasulullah. Karena rajulan ashabin Nabi SAW izal taqaya lam yatafarraqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal asr ila akhir ayat. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa
ketika dua orang yang bertemu para sahabat itu, dia tidak berpisah sebelum dia membaca di antara salah satu mereka itu adalah membaca wal asr. Oleh ulama kita bukan hanya pada saat kita berpisah dengan saudara-saudara kita dibaca ayat ini, tetapi mungkin sebaiknya ketika kita juga ketemu, kita juga baca untuk saling mengingatkan betapa penting ayat ini, surah ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam hadis lain disebutkan, man qara'a suratal asri ghafarallahu wa kana mimman tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabr. Kata Rasulullah, barang siapa membaca surah Al-Asr, niscaya Allah akan mengampuninya dan menjadikannya sebagai salah satu orang yang diperintahkan untuk watawasau bil haq, senantiasa menyampaikan, saling mengingatkan dalam hal kebenaran, watawasa bis sabr, dan mengingatkan, saling menasihati dalam hal kesabaran. Jadi sering-seringlah, apalagi ini kan surahnya pendek sekali, Pak. Saya kira anak-anak TK saja sudah hafal ini. Saya yakin semua bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semua. Maka sering-seringlah kita baca ini agar supaya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita anggap sepele, ayatnya sangat singkat. Tapi ketika kita sering lakukan, baca, insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Apalagi dibarengi dengan kita memahami makna daripada 3 ayat di dalam surah Al-Asr ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menggunakan wal asr di dalam Al-Quran. Dalam ayat pertama ini menggunakan kata sumpah, wal asr, kata sumpah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menggunakan kata sumpah. Allah bersumpah dengan waktu. Ya, cuma kita kalau orang Islam bersumpah tidak bisa menggunakan wal asr, was sama, wat tariq, was subh, wal fajr. Tapi di dalam hadis Rasulullah, kalau orang Islam bersumpah agar supaya diyakini bahwa benar-benar bukan dia melakukan atau dia yang melakukan, paling tidak kita mengucapkan wallahi tallahi billah atau wallah. Nah, biasa kita orang Islam itu bersumpah dengan menggunakan ungkapan-ungkapan biasa. Kalau dalam bahasa sesuai dengan daerah kita masing-masing, kalau kampung saya biasa mengucapkan ini, kadalah. Ini kalau misalnya itu nggak boleh sebenarnya kita sebagai umat Islam mengucapkan kata sumpah seperti itu. Yang dianjurkan adalah menggunakan kata wallah, billah, tallah, tapi pada umumnya adalah wallah. Agar supaya apa? Supaya kita ini benar-benar jangan sampai kita ini, karena banyak orang juga bersumpah ya tapi tidak sesuai dengan apa yang disumpahkan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menggunakan kata wal asr. Wal asr demi masa. Ada yang mengartikan demi waktu. Ada juga yang mengartikan demi waktu asar. Oleh sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling tepat maknanya adalah demi sebuah waktu. Tapi bisa juga diartikan demi masa asal. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu oleh salah seorang ahli tafsir namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa waktu itu unik, ajaib. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan waktu, kita tidak tahu. Bisa jadi hari ini kita beriman, besoknya bisa jadi tidak. Bisa jadi orang itu dia durhaka tapi besoknya dia sadar. Oleh karena itulah Allah mengingatkan betapa pentingnya namanya waktu wal asr. Oleh sebagian ulama tafsir, kenapa Allah mengingatkan demi waktu asar? Karena waktu asar itulah pada umumnya kita manusia tempat kita pulang dari pekerjaan untuk istirahat dan merenung apa yang kita lakukan mulai pagi sampai sore itu. Seringkali juga waktu asar itu kita jadikan sebagai ungkapan, kiasan
kepada orang yang sudah tua. Biasa orang katakan, saya disuruh ibaratkan waktu saya sudah asar, menjelang sudah waktu malam, gelap, berarti sudah tua. Biasa kita artikan, saya sudah waktu asar, berarti sudah tua. Oleh karena itulah Allah mengingatkan, kalau Anda sudah waktu asar masuk, cobalah introspeksi diri. Apa yang kita lakukan mulai pagi sampai sore itu. Oleh karena itulah kita harus, ya paling tidaklah bagi orang yang bekerja, sudahlah kita dulu istirahat. Karena memang waktu itulah kita pergunakan untuk kita mulai pagi sampai sore itu kita gunakan bekerja. Makanya misalnya di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan itu kan rata-rata jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 4. Pada umumnya kita bekerja pada saat itu. Dan ternyata juga kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena dua waktu itu adalah malaikat bergantian datang untuk mengawasi kita. Pagi dan subuh, subuh dan sore. Waktu asar dan waktu fajar. Kata Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahari wa yajtama'una fi salatil fajr wa salatil asr ya'rudul ladzina batu fikum wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktahum ibadi wa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum yusallun. Kata Rasulullah SAW, dalam sehari semalam itu kita diawasi oleh dua malaikat dan dia bergantian datang. Wa yajtamuna fi salatil fajr. Dia akan ketemukan dia, ibaratkan dia security, ya shift ya. Ada pagi sampai sore, sore sampai malam. Nah dia berketemu. Nah, dan mereka dia itu datang melapor kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertugas subuh sampai sore, dia meninggalkan kita pada waktu asar. Maka kemudian Tuhan berkata kepada mereka itu, dua malaikat itu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana Anda meninggalkan hambaku itu pada waktu fajar dan waktu sore? Kata malaikat, wa atainahum yusallun yusallun. Saya datangi mereka dalam keadaan salat. Misalnya kalau yang datang pada waktu subuh, kita salat subuh, berarti kita disaksikan oleh malaikat salat subuh. Nanti dia akan lapor bahwa dia salat subuh dengan waktu subuh. Kemudian kata yang lainnya, wa taraknahum wa hum yusallun, dan saya tinggalkan mereka dalam keadaan salat juga. Alangkah baiknya ketika kita didatangi dua malaikat pagi dan sore itu dalam keadaan kita sholat, dan maka wajarlah kita dikategorikan sebagai penghuni surga. Tapi kalau misalnya pada subuh hari kita masih tidur sampai jam 7 tidak sholat, nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Allah mengingatkan kepada kita. Makanya Allah menyebut di dalam sebuah ayat, hafidu ala salawatil wusta, jagalah dua salat tengah itu. Oleh sebagian ulama tafsir mengatakan dua salat tengah itu harus dijaga adalah salat asar dan salat subuh. Kenapa? Karena kedua salat itulah dua malaikat pagi dan sore itu dia datang bergantian. Dia datang untuk melaksanakan tugas yang untuk mengawasi kita. Kemudian yang satunya kembali menghadap kepada Allah, kemudian melaporkan bahwa hambamu yang saya tinggalkan itu dalam keadaan salat. Nah, memang cuma ada beberapa informasi hadis yang sering kita dengarkan bahwa pada saat waktu salat asar, setelah salat asar tidak dianjurkan untuk tidur. Bahkan ada hadis disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang tidur setelah salat asar maka akan mudah terkena penyakit jiwa. Tapi oleh sebagian ahli hadis mengatakan hadisnya tidak terlalu kuat. Tapi paling tidak oleh orang-orang para ahli medis, dokter mengatakan bahwa ternyata memang dampak negatifnya orang yang tidur setelah asar itu
ada dampaknya. Termasuk adalah ketika dia nanti malam susah tidurnya, karena waktu tidur untuk persiapan malam sudah diambil waktu asar, maka gelisah pada tengah malam. Maka bisa jadi kalau dia gelisah, tidak bisa tidur tengah malam, bisa jadi dia terlambat bangun pagi. Akibatnya apa? Akibatnya terlambat salat subuh. Akibatnya bisa juga terlambat pergi ke tempat kerjaannya. Artinya adalah ketika kita bisa tahan, dampaknya banyak. Bahkan oleh medis mengatakan orang yang tidur habis asar itu lemas perasaan. Beda, makanya sunnah Rasulullah itu ada istilah qailula, tidur siang. Ada yang mengatakan tidur itu sebelum jam 11. Tapi persoalan bagi orang yang kerja kan waktu istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Kalau tidur sebelum jam 12 kan nanti bisa ditegur. Tapi tidur siang ya setelah zuhur. Cuma kita kalau tidur ya bisa sampai 2-3 jam ya. Rasulullah itu kailulanya itu bisa sampai ya, yang penting sudah lewat sudah hilang sedikit ingatannya dan langsung bangun dia sudah perasaannya enak. Kan kadang-kadang kita ini tidur lama tapi perasaan kita juga masih lemas. Tapi kadang-kadang kita punya tidur sedikit tapi segar. Ya ini hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah yang dipraktikkan Rasulullah sehingga Rasulullah nanti menjelang hayatnya dia sakit. Kalau kita ini ya mulai umur sudah 40 tahun sudah mulai banyak penyakit kita. Karena salah satu faktor adalah persoalan tidur kita tidak teratur. Ya, karena mungkin tidurnya asal akhirnya malam kadang sampai ya, kecuali kalau sekarang ini kan musimnya Piala Dunia mungkin ya banyak juga yang begadang nonton Piala Dunia, tapi hati-hati Pak. Nonton subuh itu ya jangan-jangan sebelum subuh sudah selesai sepak bola, pertandingan sepak bolanya hanya ketiduran, tidak sholat subuh. Jadi nonton sepak bola tidak sholat subuh. Nauzubillah. Jadi kalau perlu ya, kalau seandainya pecandu sepak bola ya tunggulah waktu masuk subuh supaya kita sholat subuh. Ya mungkin sebaiknya kalau misalnya habis nonton bola ya datanglah ke masjid sholat jamaah. Ya ini yang bagi pencinta sepak bola. Hadirin jamaah rahimahullah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan waktu asar inilah. Kita harus perhatikan, jangan sampai kita terlena dengan waktu itu. Kata Rasulullah SAW, "Ma fatakal yaum min rizqi yurja qadan audatuhu, wa ma fatakal min umri la yurdu rajatuhu." Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya lebih banyak di hari esok, tetapi waktu yang berlalu tidak mungkin kembali esok. Inilah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengingatkan nikmatani maqmunun fi ma katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh sebagian di antara kita umat manusia, yaitu adalah kesehatan dan waktu. Oleh karenanya itulah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana makna orang yang menyanyiakan waktu asar itu. Dalam ayat ini, innal insana lafi khasar. Kalau kita tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin, kita akan merugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan sambung penjelasan dengan penafsiran ayat selanjutnya. Seperti apa orang yang tidak merugi terhadap waktu itu sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Marilah kita tutup pengajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allamtana allazi yanfa'una. Rabbi fahhimna wa faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa dunyana. Tawassalna bi ta'allumi wa tawassalna bi ta'lim an tarzuqana al-wasi'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل. Halo, halo, halo. Kenapa? Sebentar aja jemput ya. Ya, saya di Masjid Raya nak. Ya, oke. Oke.